Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Fadila Putri Mustika Jawi dari Prodi Ilmu Komunikasi, nomor induk mahasiswa 193211105. Di sini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalization, global yang artinya dunia, sedangkan recession adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia atau suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa adanya batas waktu dan jarak. Globalisasi menurut para ahli, yang pertama, ini teori dari Anthony Giddens. Globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia, kemudian terhubung satu sama lain sehingga antara kejadian dari tempat yang satu dengan yang lainnya bisa berdampak juga bagi tempat yang lain. Yang kedua, ini teori dari Selo Somarjan. Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Yang ketiga, ini teori dari The American Heritage Dictionary. Globalisasi adalah tindakan dari suatu proses atau pengambilan kejadian yang menjadikan sesuatu mendunia, baik dalam lingkupnya maupun aplikasinya. Yang pertama, teori dari para globalis, bahwa dengan adanya globalisasi ini akan membawa konsekuensi secara langsung pada keseluruhan di dunia, bahwa nantinya akan ada serangan budaya homogen yang tersebar ke seluruh dunia. Menurut hal ini, para globalis yang positif mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadikan masyarakat dunia memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan toleran terhadap budaya dari luar budayanya sendiri. Namun para globalisasi negatif mengatakan bahwa hal tersebut bisa melunturkan budaya asli dan menganggap itu adalah salah satu upaya negara untuk menjajah budaya negara lain. Yang kedua adalah teori globalisasi dari para tradisionalis. Dalam teori ini adalah orang-orang yang tidak menganggap bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka menganggap bahwa proses yang terjadi adalah dampak perubahan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Yang ketiga adalah teori globalisasi dari para transformalis. Adalah orang yang berada di antara globalis dan tradisionalis yang menganggap bahwa benar globalisasi sedang terjadi namun terlalu dilebih-lebihkan. Dan yang terakhir adalah teori globalisasi lain. Teori globalisasi yang kedua disebutkan para ahli bernama George Ritzer yang mengatakan bahwa era globalisasi ini ditandai dengan adanya perkembangan dalam bidang komunikasi seperti munculnya telepon dan televisi yang kemudian diakhiri dengan kesadaran masyarakat secara global mengenai hal tersebut. Globalisasi memiliki ciri-ciri, diantaranya yang pertama adalah perubahan dalam konsep jarak dan waktu dengan dukungan teknologi berupa televisi, telepon, dan internet komunikasi dapat dilakukan dengan cepat. Informasi-informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan juga dominasi organisasi semacam WTO atau World Trade Organization yang menaungi perdagangan dunia lain dan sebagainya. Yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural. Melalui televisi dan media, manusia dapat mendengar pengetahuan baru dan lebih mengenal keanekaragaman yang ada di dunia luar. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Di era globalisasi, masalah yang timbul dalam suatu negara dapat menjadi masalah yang menjadi perhatian bersama serta dunia internasional, seperti masalah HAM, lingkungan hidup, kejahatan perang yang terjadi di suatu negara. Faktor penyebab globalisasi yang pertama adalah perkembangan teknologi, informasi dan transportasi. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga adalah kemudahan dalam pengiriman barang dan jasa. Yang keempat adalah konflik antar negara semakin berkurang. Yang kelima adalah sumber daya alam berkurang. Dampak globalisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu antara lain teknologi informasi semakin berkembang, lalu
ada kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan dan keperluan pribadi, kemudahan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, meningkatkan sikap toleransi masyarakat, kemudahan dalam berkomunikasi dengan seluruh dunia, hubungan internasional semakin baik, kemudian bertransaksi secara online baik dalam negeri maupun luar negeri, dan yang terakhir adalah peningkatan hubungan antar negara di sektor ekonomi. Yang kedua adalah dampak negatif. Yang pertama, proses terjadinya kriminalitas semakin meningkat, masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara dan menimbulkan konflik di masyarakat. Masyarakat lebih konsumtif ketimbang produktif dan cenderung kehilangan kreativitas. Masyarakat terpengaruh budaya lain yang tidak sesuai dengan budaya lokal, sehingga budaya lokal semakin terkikis. Timbulnya berbagai informasi yang tidak akurat atau hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebagian masyarakat menjadi lebih tertutup dan berpikiran sempit. Sebagian masyarakat semakin bersifat individual dan egois. Berkurangnya peminat sektor pertanian karena bidang teknologi dan informasi dianggap lebih potensial. Dan yang terakhir adalah timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat karena masyarakat berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri dan tidak peduli oleh sekitarnya. Hilangnya rasa nasionalisme karena sering membanding-bandingkan dengan negara lain yang dianggap lebih baik. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.